Kuya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Terus Farel tadi kasih nama satu lagi, barusan WA. Inisial ada mungkin Pak De, inisial? Nggak tahu, belum buka. Makanya merasa tidak bersalah, ini layak untuk ditangkap. Musisi legendaris Ahmad Dhani telah menyambangi Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Juli 2025 kemarin. Didampingi oleh Alwin Rahadian, sang kuasa hukum, maksud kedatangan Dhani tidak lain untuk melayangkan laporan polisi terhadap psikologis Lita Gading yang diduga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak lantaran berbagi konten bermuatan sensitif tentang buah hati Dhani di media sosialnya. Namun yang mencuri perhatian, kala ditemui di Polda, Ahmad Dhani sedikit berbagi bocoran bahwa tidak menutup kemungkinan laporan ini akan berkembang lebih luas dan menyeret nama-nama lainnya. Ya, sudah habis benar nampaknya kesabaran Dhani menghadapi ini semua. Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel juga ngasih satu nama juga sih. Akan dilaporkan lagi? Iya. Kuya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Terus Farel tadi kasih nama satu lagi, tadi barusan WA saya. Inisial ada mungkin Pak De, inisial? Nggak tahu, saya belum buka. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar, itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Pasal hukumannya ya pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 26 terus 76C dan junto pasal 80. Ancaman hukumannya sekitar 3 tahun ya, 3 tahun ya. Sekitar 3 tahunan lah itu. Jadi nggak main-main. Belum lagi nanti misalnya orang tuanya Ahmad Dhani atau istrinya merasa dengan konten itu kemudian ada pencemaran nama baik. Dari sisi itu bisa saja kemudian dilaporkan Undang-Undang ITE gitu ya. Jadi bisa saja nanti merembet kemana-mana ini laporan pidananya. Tapi dalam konteks anaknya ini bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak di mana ancaman hukumannya bisa sampai 3 tahun. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya, melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Sederet pihak yang diduga masuk dalam pantauan Dhani sejatinya bukan berasal dari kalangan publik figur saja. Ya, dalam pengakuannya di konten unggahan Denny Sumargo, pria asal Surabaya itu menjelaskan bahwa banyak masyarakat biasa yang kini tengah ia dalami. Dan tidak tanggung-tanggung, hal itu bahkan menjangkau beberapa warga negara Indonesia yang kini tengah mengais rezeki di negeri orang. Lantas, seperti apakah konsekuensi yang menanti mereka? Ada salah satu netizen, kalau yang lain-lain oke lah, yang lain-lain itu karena memang pendidikannya rendah ya. Ada beberapa TKW juga kita DM. Kok bisa tahu TKW? Ya kita kan Dicek? Dicek langsung ketahuan semua di mana IP-nya, langsung ketahuan semua. Iya. Langsung ketahuan. Ada yang udah deportasi. Ada yang langsung deportasi gitu. Jadi sekarang lagi nggak punya warga negaraan, sekarang lagi lari, lagi DPO. Ada yang nunggu mereka pulang ya, dari negara TKW negara asal bekerja, begitu pulang langsung bisa tangkap tuh. Dalam hal ini memang polisi kan memang alatnya canggih-canggih ya sekarang ya. Polisi alatnya canggih-canggih. Jadi untuk urusan mendeteksi atau mencari siapa pelaku kejahatan tuh cepat sekali, dan ketika ada beberapa yang minta maaf di DM.
Meski sudah banyak pengguna media sosial yang kini dipantau oleh Ahmad Dhani, fokus utama dari pelaporan ini tetaplah satu, yakni sosok psikologis Lita Gading. Dan kemarin, laporan polisi terhadap Lita Gading pun sudah resmi didaftarkan ke Polda Metro Jaya. Ketika ditemui, Ahmad Dhani serta kuasa hukumnya pun menjelaskan bahwa mereka berharap langkah ini dapat menghadirkan efek jera di kalangan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya yang membuat pihak Ahmad Dhani begitu bersikeras mengejar Lita Gading? Sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mbak Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi. Katanya sampai S3, sampai dokter. Apa iya dia tidak mengerti ini? Ini nggak boleh, kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, itulah yang kita sesalkan. Itulah yang harus menjadi efek jera ke depan. Siapapun, pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya. Tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti. Karena kan ini temuan awal, ya, dan itu tidak main-main jeratannya, minimal 5 tahun. Ya. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan, ya, dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Ini memprihatinkan, apalagi yang menyampaikan adalah bukan orang, artinya dia punya pendidikan yang memadai, ya, sudah memadai, bukan masyarakat awam, ya. Dengan konteks seperti ini, anak itu harusnya mempunyai hak privasi. Makanya ketika ada persoalan case dan sebagainya, ada namanya pengadilan anak, di mana dia itu sendiri pengadilannya sifatnya tertutup, identitasnya tidak bisa dibuka, ya. Kenapa? Karena negara hadir untuk melindungi privasi anak. Lah ini kok kemudian dikontenin. Saya sepakat dan mendukung gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan kuasanya, ya. Dan ini bisa ditangkap nggak? Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun, ya. Kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak kooperatif, ya, dia kemudian Apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah, kan? Apalagi ya tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap, ya, orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Eksploitasi itu bukan Hanya seksual saja. seksual kekerasan, bukan, ya. Tadi yang berdampak psikis. Kekerasan itu bukan hanya fisik tapi psikis. Kekerasan yang sifatnya verbal, non verbal. Namun yang menjadi perhatian, kala menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 9 Juli silam, kuasa hukum Dhani menjelaskan kalau mereka akan membuat laporan pada hari ini, tanggal 11 Juli. Namun, secara tiba-tiba mereka merubah rencana dan melayangkan laporan pada tanggal 10 kemarin. Lantas, adakah alasan kuat di balik perubahan sikap Ahmad Dhani? Melalui ini, kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka, ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya, sehingga kita tidak main-main. Karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efek jera ke depan. Makanya merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Api amarah yang membakar Ahmad Dhani
nampaknya juga berkobar terang di hati kecil sang putra, yakni Al-Ghazali. Layaknya Ahmad Dhani, suami Alisa Dagise itu pun ikut pasang badan dalam membela S.A. sampai-sampai kemarin ia ikut mendampingi sang ayah ketika membuat laporan polisi. Dan hebatnya lagi, dalam kesempatan yang sama, Al pun sudah menyatakan kesiapannya menjadi saksi di hadapan aparat berwajib. Pasalnya, sebelum Dhani membuat laporan tersebut, Al sudah terlebih dahulu mengambil langkah. Sayangnya, niat itu terpaksa diurungkan Al-Ghazali, lantaran hanya orang tua korbanlah yang mampu membuat laporan polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Adanya kakak Al itu hari ini, kakak Al-Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Ya sama lah, mereka pasti belain adiknya. Berarti Bang ada berapa saksi selain kakak Al sendiri yang disiapkan? Ada dua. Siapa satu lagi saksinya, Bang? Satu lagi ada inisial M, ya. Inisial M. Bukan Mulan Jamilan, Tapi bukan. Bukan MJ, bukan. Bukan MJ, Bang. MM ini. Yang saya tangkap dan saya lihat bahwa memang ini mungkin udah numpuk aja. Ini udah numpuk, ya kan? Satu, numpuk-numpuk. Yang ujungnya kalau serangannya ke dia sih mungkin dia bisa ditahan. Tapi ketika serangan itu udah secara langsung kepada anaknya, ya terutama yang masih kecil. Kalau Al-Eldul kan sudah dewasa, sudah bisa dia menyortir, ya kan? Menyortir itu udah bisa dia kan. Cuman untuk Vea dan Ali yang masih labil ini, ya tentunya sebagai seorang ayah dia harus di depan, ya kan? Untuk mengklarifikasi ini supaya ya kita harus sama-sama bijak. Kalau ini silahkan jangan ke anaknya lah, ya kan? Jangan ke anak lah, kasihan. Ya kan itu kalau kita balikin ke kita, anaknya nggak bersalah. Wah, kakaknya kesal banget, terutama Al yang paling kesal. Sebenarnya yang pertama kali melaporkan Al, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu dilaporkan ke Al, tapi Mengampunya orang tua. ya ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Terlepas dari itu semua, viralnya dua konten serta langkah hukum yang sudah diambil oleh Ahmad Dhani telah menghadirkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Di satu sisi, Dhani banyak disudutkan lantaran diduga mengorek-ngorek luka lama. Namun di lain sisi, ada pula yang setia mendukung Ahmad Dhani. Mengingat perbuatan kurang menyenangkan terhadap anak-anak sangatlah tidak bisa untuk dibenarkan. Namun yang disesalkan, saat ini Dhani menyeret-nyeret nama Maya Estiani. Sampai membuatnya disebut mencari pembelaan atas cerita YG kemarin. Lantas, seperti apakah masyarakat menanggapi ini semua? Kalau saya sebagai masyarakat Indonesia ya, kita ngelihatnya objektif aja karena dua mantan pasangan ini kan ya, Bunda Maya sama Maya Ahmad Dhani itu kan musisi besar ya. Jadi kalau bisa sih ya dua-duanya kan sudah mengakhiri rumah tangganya, terus juga sudah punya pasangan masing-masing gitu ya. Lebih baik, lebih bijak aja, nggak usah makin memperburuk konflik, apalagi kan sudah punya menantu ya gitu kan. Nah terus lebih tonjolkan karyanya aja. Kalau misalnya Mas Dhani sekarang di politik ya berkarya, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya kalau saya lebih setuju seperti itu, nggak usah ditanggapin karena semakin ditanggapin itu semakin bikin keruh masalah gitu kan. Apalagi netizen Indonesia kan wow
komentarnya pedas-pedas ya. Apalagi kalau ada mengorek-ngorek masa lalu gitu kan, masa lalu yang sakit banget ya. Karena Indonesia itu secara budaya poligami itu masih gimana ya, atau hal-hal yang selingkuh berhubungan sama pelakor itu mereka tuh masih merasa nggak umum gitu ya, tabu lah, atau bukan tabu juga sih. Jadi mereka lebih berpihak pada gender, terutama kaum perempuan gitu kan. Jadi Mas Dhani juga mohon maaf kalau misalnya ada sanksi sosial gitu ya, harus terima juga, karena kan faktanya memang seperti itu kan. Aku melihatnya itu adalah pertikaian yang tidak diperlukan ya, untuk orang yang sama-sama sudah bahagia dengan pilihannya masing-masing. Jadi buat apa lagi gitu dipermasalahkan, apalagi sampai membuka aib ya mungkin ya. Ada part 1, part 2, part 3 mungkin, sampai nggak tahu kita part berapa. Jadi menurut aku itu sih nggak diperlukan ya. Menurut aku ya di era seperti ini ya, dimana sosial media itu udah nggak bisa kita kontrol lagi, ya sebenarnya sih disayangkan karena imbasnya jadi ke anak gitu. Sebenarnya seharusnya tuh netizen juga nggak bisa, nggak boleh lah untuk terlalu melampiaskan ke anaknya gitu. Tapi baik lagi ya, kita kan tidak bisa mengatur semua orang ya, jadi harus dari kita sendiri yang mengatur diri kita gitu, mengatur pola pikir kita gitu. Kalau langkah yang benar atau enggak ini aku nggak tahu ya, tapi itu sah-sah aja kalau memang Ahmad Dhani mau melaporkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati istri dan anak-anaknya, karena ya bagaimanapun juga dia kan kepala keluarga yang harus melindungi seluruh anggota keluarganya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.